Hai Sobat Film, jumpa lagi bersama gua Giwang Himawan dalam Kupas Tuntas tentang film. 2020 merupakan tahun yang sulit bagi film Hollywood dengan pandemi yang berkepanjangan lir ibarat usum paceklik. COVID-19 membuat semua perusahaan film hampir tidak bisa oyak. Hal ini mendorong kembali beberapa film yang paling dinanti tahun ini, yang didukung industri dengan merilis proyek baru yang ambisius dan yang membawa serangkaian terobosan mereka sendiri di dunia perfilman, khususnya efek dari film action dan film gelut hingga beberapa efek praktis paling realistis yang pernah kami lihat. Inilah sekilas di balik layar film-film terbesar di dunia. Yang pertama, Mulan. Drama warrior Mulan yang legendaris dalam film live action Disney menghabiskan 3 bulan pelatihan hingga 7 jam sehari seperti umur melak jagung. Sinematografer film Mandy Walker mengatakan bahwa mampu mengeksekusi sekitar 90% dari pagawena. Aksi dan persiapannya sendiri untuk pembuatan film akrobatik manehna jeung balad-baladna mengaku mampu menyelesaikan dalam segala hal, mulai dari nyeusehan, ngumbah wadah, ngorek bedil, ngoprek bedog, panahan, dan numpakan kuda. Para pemain melakukan aksi udara paling dramatis sampai menempel pada kabel atau kacang sehingga kadales seperti ada karakter ngapung atau berputar di udara. Tidak tanggung-tanggung, semua urutan aksi film dibutuhkan 90 kuda jalu, 80 pengendara, 4000 senjata penyangga, 281 baju besi untuk angkatan darat Cina, 730 buah baju perang. Yang kedua, film The Invisible Man. Bagaimana Anda membuat sebuah monster atau film yang menakutkan, yang kasat mata atau seperti jurig yang nyeliburi, yang menakutkan dari hal-hal yang mustahil ternyata dapat dilakukan dengan trik dan teknik smart kamera dan stuntman yang sangat riweuh. Film The Invisible Man, di mana penjahat tituler ngelungkeun Elizabeth Moss kanu meja. Teknik ieu sebenarnya adalah sekumpulan gambar yang dihijikeun bersamaan pada saat ngetekna dengan cara memakai stuntman. Pertama-tama kru akan mengambil gambar si channel Elizabeth ini. Saat akan dilempar, mereka akan bertukar pemeran, menggantikan aktris dan mengisinya di lemparan oleh pemeran pengganti lain dalam setelan baju hijau yang ketat merecet. Kemudian mereka bertukar kembali, channel Elizabeth lagi, dan seterusnya begitu. Nah, di bagian editing, seniman FX akan menggabungkan tempat itu, kemudian menghapus area hijau atau green screen secara digital, baik orang nu make baju hijau atau tali yang digunakan. Agar terlihat sempurna, kru harus memotret semuanya dengan trik kamera yang dikendalikan dengan gerakan yang dapat diprogram untuk melakukan gerakan-gerakan adegan. Di hari terakhir pengambilan gambar saat syuting, tim kamera harus mendapatkan apa yang mereka sebut dengan shoot yang mustahil, yang melibatkan mengeluarkan kamera dari mobil yang bergerak ke mobil lain, serta bergerak semuanya dalam satu handloop yang mulus. Extraction menandai debutnya sutradara Sam Hervey, koordinator aksi veteran di balik Atomic Blonde dan sejumlah film Marvel lainnya yang tentunya dari Netflix. Baik dari kru maupun dari aktor dan pemeran pengganti, inti dari film ini adalah yang disebut Crew The One. Adegan gelut yang diperpanjang dibuat agar terlihat seperti satu pengambilan gambar yang terus-menerus. Si Sam-man yang akrab dengan aksi film-film yang besar dan berdurasi panjang dina pagaweana, yang paling jago dalam teknik pengambilan gambar siamang eta adalah teknik one shoot-nya yang terkenal seperti pada film Atomic Blonde. Tetapi untuk yang satu ini dalam film Ekstraksi mengharuskan Mamang Sam mengikatkan dirinya ke kap mobil hanya untuk mendapatkan bidikan gerakan. Kameramen yang satu ini sungguh luar biasa. Kadang-kadang dia harus masuk ke dalam dan keluar mobil, dan kadang-kadang mengikat dirinya dari satu mobil dan melepaskan talinya untuk pindah ke kendaraan lain, dan kemudian mengulangi pengambilan gambar yang mereka sebut dengan stick. Satu dari potongan gambar tak terlihat yang menyatukan sekitar 36 segmen yang berbeda menjadi apa yang tampak seperti pengambilan 12 menit yang panjang dan mulus rahayu berkah salamet. Yang keempat, dalam efek khusus Friends Bill and Ted, legenda Kevin Jagger membuat body suit khusus untuk adegan ini, di mana Bill and Ted bertemu versi masa depan dan dirinya sendiri. Proses ini dimulai dengan pemeran live dari tubuh Alec Winter dan Ken Rivers yang kemudian digunakan untuk memahat bentuk aktor sesuai dengan setelan otot yang mereka kenakan. Di adegan ini, Kiana adalah setelan gemuk yang dikenakan di adegan yang berbeda. Kevin dan timnya memahat dan mengecat detail kecil seperti pori-pori dan pembuluh darah di bawah setelan otot dan menambahkan tas manik-manik untuk mendapatkan goncangan yang tepat di perut buncitnya.
Yang kelima, Sonic. Peluncuran film Sonic dimulai dengan awal yang sulit ketika trailer pertama mendapat reaksi keras seperti es batu dari penggemar yang keberatan dengan penampilan realistis Sonic kontroversial ini. Sebagai dari tanggapan para seniman FX merombak semuanya dan membuat tampilan Sonic lebih bagus dan membuat matanya lebih bolotot, mulutnya lebih bersemangat, hidung serta anggota badannya lebih terlihat unyu-unyu. Hampir kabeh jelema menyukai desain ulang video game kartun ini, termasuk pria di belakang aktor Hedgehog untuk komedian Ben Skate yang tidak hanya meminjamkan suara ke Sonic tetapi juga menyediakan tangkapan gerak wajah untuk menginformasi animasi karakter yang diset dengan menggunakan sesuatu hal yang berbeda untuk mengganti Sonic dan memberikan lawan mainnya seperti James Marsden. Dalam proses pembuatan film ini sama halnya dengan pembuatan film yang menampilkan interaksi manusia dengan hewan. Benda yang digunakan untuk merubah itu adalah manusia sungguhan yang nantinya akan dirubah pada pasca produksi. The Call of the Wild. Dalam pembuatan ulang di tahun ini dari motion capture veteran The Call of the Wild, Terry Notary memberikan kinerja mock-up yang luar biasa untuk peran protagonis di film Gogok ini. Untuk membuat seperti nyata, animasi diberikan referensi ukuran mentah pada aktor lain. Seseorang akan menjadi lawan main untuk berinteraksi dengan desainnya untuk mendapatkan emosional pada film tersebut. Pembuatan film menggunakan referensi dari anjing yang diambil dari kehidupan nyata untuk membantu pria ini. Animasi dari banyak karakter anjing dan serigala dalam film tersebut. Tim membawa 5 anjing lain untuk mengasuh anjing yang satu. Ops, sesi ini jangan khawatir, tidak ada anak anjing yang masih di bawah umur yang terlibat dalam pembuatan film adegan ini, di mana Book dan John Thornton menavigasi sungai berbahaya dan menggantikan pemeran pengganti untuk mengambil reel di sungai. Mereka tidak datang ke lokasi syuting, hanya cukup dengan menggunakan green screen. Harrison Ford mengayuh di atas kano gumbal difilmkan pada kamera kontrol gerak yang memungkinkan beberapa bidikan sapuan sinematik. Akhirnya artis FX biasanya menambahkan temannya anjing Harrison ke dalam campuran di pasca produksi. Ketujuh, karakter selanjutnya yang menghadirkan Pixar dengan tantangan paling besar yaitu pria yang dikenal sebagai si ayah, yang dia perkenalkan ketika suara oleh Tom Holland melakukan mantra untuk menyulap mendiang ayahnya, tetapi hanya setengah dari tubuhnya yang muncul. Para animator Pixar mengambil banyak waktu sampai tak bisa ngopi. Waktu di adegan pertama, si bokap itu memastikan menangkap kekuatan dan ketidakpastian sihir. Seorang kru bergiliran meledakkan satu sama lain dengan kompresor untuk merasakan seperti apa efek sulap yang nanti akan diimplementasikan dalam sebuah film tersebut. Dari film ini, tantangan yang menariknya adalah memberikan kehidupan pada pasangan celana di atas Porsche Pixar untuk membawa teknologi kain ke tingkat yang baru. Dia menggunakan proses yang disebut dengan simulasi untuk memprogram. Pakaian karakter harus merespon gerakannya dan kekuatan yang berbeda sebagai referensi untuk seperti apa bahasa tubuh si bokap itu. Dilihat, The Call of the Wild bukan hiji-hijina film hewan CG menonjolkan sebagai besar adegan yang tidak banyak menampilkan aksi langsung manusia. Hewan CG berinteraksi dalam beberapa cara bagian yang hese untuk memastikan manusia mencari di tempat yang tepat selama syuting, melakukan garis panon yang sangat menantang. Untuk membantu memandu aktor karakter seperti Bessie si leher panjang, di set kru yang menggunakan alat peraga sebagai pengganti hewan CG dan menjadi sesuatu hal yang kreatif. Untuk membuat cara supaya si jerapah nyaan, mereka menempelkan kepala jerapah di tiang panjang dikendarai dengan sepeda motor yang kena kumaranena diedit nggunakeun emulator program film. Seperti di adegan Robert Downey yang harus menunggangi burung unta Plimpton ke istana Buckingham. 9. Birds of Prey. Birds of Prey melibatkan banyak persiapan fisik dengan program pelatihan. Masing-masing aktor disesuaikan dengan karakter, khususnya karena Harley Quinn adalah pejuang yang aneh dan tak terduga. Margot Robbie terjebak pekerjaan yang melibatkan banyak senam gaya seperti senam jumba, senam pagi, balet, jeung sajabana. Bertarung di Black Canary seharusnya lebih didasarkan dengan banyak kerja keras, sehingga Journey Smart Bell mempersiapkan gabungan taekwondo, kickboxing yang kemudian Melissa Elizabeth Winstead mengadopsi judo, jujitsu, dan karate untuk bermain Backland Hunters, pembunuh akurat yang memastikan yang diatur secara presisi. 10.
Project Flower. Di awal Project Flower adalah adegan yang tak terpohokkan, di mana karakter mesin gun Kelly spontan terduruk untuk mencari nyaho cara mengubah mesin gun Kelly menjadi bola api. Kahiji, tim efeknya membakar stuntman dengan serangkaian tes kamera sampai mereka menemukan sesuatu terobosan yang baru dalam sebuah adegan filmnya. Terobosan itu adalah sebuah LED atau lampu yang akan dipasang di dalam lapisan prostetik luka bakar dalam awakna. Settingan LED tersebut dirancang untuk menerangi sang aktor saat karakternya melihat meledak dalam api yang huruf. Prostetik yang mengerikan itu membantu menyembunyikan strip LED bersama dengan semua kabel dan output baterainya. Bagi MGK, hal ini bisa meyakinkan waktu 5 jam untuk ngejedok di kursi rias setiap hari syuting demi mendapatkan ratusan potongan prostetik yang direkatkan lebih dari 90% di tubuhnya. Proses ini sangat intensif sehingga sang aktor hanya tidur di area syuting dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Bahkan ia juga mengaku jika dia pengen harus memakai kostum tersebut. Demikian guys informasi tentang di balik layar film. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saya Giwang Himawan. Bye-bye.